wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa TVRI rahimakumullah, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, dalam program Lentera Hati. Dan seperti biasa dalam program ini saya tidak sendiri. Hari ini kita sudah bersama Ustadz Muhammad Ridwan ME. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Ini harapan kita juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Dan hadirin yang kami hormati, tentunya memulai acara ini marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita, Ustadz Muhammad Fajri Ihsan, SPD MPD. Qori akan membacakan surat Al-Hajj ayat 30 sampai 31 dan juga Al-Furqan ayat 71 hingga 72 bersama qoriah kita Dinda Fahriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان سحيق بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga Al-Quran senantiasa menjadi rahmat, berkah dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih Ustadz Muhammad Fajri Ihsan SPD MPD dan Sari Tilawah kita Dinda Fahria. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya dalam tema kali ini kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Namun sebelumnya terkait tema ini, menjaga diri dari persaksian palsu. Kami persilakan kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ridwan ME dengan penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita selalu syukuri. Yang pertama adalah nikmat Islam sebagai bentuk hidayah kepada kita. Yang kedua adalah nikmat iman yang tak semua orang bisa mendapatkan keimanan tersebut. Yang ketiga adalah nikmat ihsan yang harus kita kejar untuk mencapai derajat seorang muhsin. Kalau kita bisa mencapai derajat menjadi seorang muhsin, maka kita bisa mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam seraya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mencoba untuk mengajak umat manusia mensyiarkan Islam dengan berbagai macam cobaan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tidak luput mendapatkan celaan yang begitu banyak, sehingga jika kita menghadapi kejadian yang serupa saat ini, adalah bagian kecil dari apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu riwayat mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna baina yadayis sa'ah, yang artinya adalah ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama di situ disebutkan taslimal khasah, artinya adalah menyampaikan salam hanya kepada orang yang dikenal. Jadi kalau orang tak dikenal tidak mau menyampaikan salam. Itu tanda yang pertama, masih umum memang. Yang kedua adalah fusyuwat tijarah. Fusyuwat tijarah, orang yang gila akan perdagangan. Dalam arti kata, selalu ingin mencari duniawi. Jadi dengan selalu gila terhadap perdagangan. Hatta tu'inal mar'atu zaujaha 'ala tijarah. Sampai tak ada lagi perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, ada yang disebut dengan qat'ul arham, memutuskan tali silaturahmi. Nah, kemudian yang keempat, yang disampaikan dengan syahadatuz zur, atau yang diartikan sebagai persaksian palsu.
Persaksian palsu. Aywa. Dalam riwayat yang lain mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi mengatakan, maukah engkau aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Ini unik. Nabi menyampaikan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ada 3 dosa besar misalkan. Yang pertama adalah al-isyraku billah atau syirik kepada Allah. Jelas dosanya tidak diampuni. Menyekutukan. Menyekutukan Allah. Tidak akan diampuni. Kecuali dia bertobat. Sampai sebelum dia mati, kemudian dia bertobat kepada Allah, baru diampunkan. Yang kedua, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Ini jelas. Nah, yang ketiga, selain daripada uququl walidain, termasuk salah satu di antara dosa besar yang dikatakan oleh hadis tersebut, yang paling besar lagi di antara yang paling besar. Yaitu, itu disebut dengan qaulaz zur. Satu riwayat mengatakan qaulaz zur, tapi riwayat lain mengatakan syahadatuz zur. Ini yang persaksian. Ini dia yang disebut dengan persaksian palsu. Persaksian palsu itu bagian kecil atau sebagian daripada qaulaz zur. Qaulaz zur artinya adalah perkataan dusta. Perkataan dusta itu artinya adalah perkataan berbohong. Karena syahadatuz zur itu bagian daripada kalimat qaulaz zur, perkataan dusta. Nah, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, persaksian palsu itu dalam hadis Nabi yang tadi kita bacakan di awal adalah salah satu bagian daripada tanda munculnya akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Arti syahadatuz zur itu persaksian palsu. Misalkan dalam kitab Anas Ismail Abu Dawud mengatakan, arti daripada syahadah adalah ikhbar syai' fi ta'yini syai'. Kabar sesuatu untuk menjelaskan sesuatu. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diartikan sebagai syahadat, arti syahadatuz zur artinya adalah qaulul batil atau asy-syahadah al-batil. Persaksian yang buruk atau persaksian yang batil. Batil di sini diarti sebagai dusta, bisa disebut dusta atau disebut dengan persaksian palsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persaksian palsu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, kemudian diterangkan dalam kitab Subulus Salam, juga menjelaskan hal yang serupa. Harus kita menjauhi itu. Seperti yang dikatakan, yang dibacakan oleh Ustadz kita tadi, fajtanibur rijsa minal authan. Kemudian dilanjut kalimat selanjutnya ada di situ disebut dengan qaulaz zur. Harus menjauhi syirik kepada Allah. Yang kedua disebut dengan qaulaz zur. Berarti qaulaz zur di sini digandeng dengan oleh Allah kalimat kepada satu perbuatan yang disebut dengan syirik kepada Allah. Bahkan berarti dosanya ketika digandeng antara qaulaz zur atau syahadatuz zur dengan syirik berarti sama-sama besar. Yang menjadi masalah adalah kalau syirik saja dia tak merugikan orang lain. Tapi syahadatuz zur itu sangat merugikan orang lain. Maka Al-Qur'an berbicara dalam surat Al-Furqan tadi ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura. Mereka yang tadinya mereka yang tidak mengatakan syahadat dusta atau syahadat palsu ini, marru bil lagwi marru kirama, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidup yang mulia di sisi Allah. Nah, ini penting bagi kita. Mengapa gitu penting? Karena saat ini kita hampir sebagian ulama mengatakan kita ini berada pada posisi akhir zaman. Akhir zaman berarti sebentar lagi. Apa yang harus kita bisa lakukan? Apakah hadis Nabi tadi termasuk hadis yang palsu? Tidak. Apakah hadis tadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Nabi tak mungkin mengatakan sesuatu yang dusta karena semua yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi masalah ini termasuk bagian daripada ramalan baginda Nabi 1400 tahun yang lalu. Tentang kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi. Realita sosial kita saat ini atau keadaan kita saat ini memang yang namanya syahadatuz zur, persaksian palsu itu sangat marak. Marak sekali. Ustaz, sebelum kita membahas kondisi yang terjadi saat ini, kita ingin melihat dulu di zaman Rasulullah sendiri ada tidak Ustaz kondisi-kondisi yang dengan
persaksian palsu yang terjadi pada zaman baginda sehingga menjadi ibroh cerita yang bisa kita ambil pada zaman beliau. Oke. Dalam surat Ali Imran misalkan, tentang dalam surat Ali Imran ayat 77. Ini unik ceritanya. Seorang sahabat bernama Ash'ad. Ash'ad ini tanahnya, sebidang tanahnya itu diambil oleh orang Yahudi. Nah, ini kita sedikit menyinggung. Tapi memang tidak terlepas karena memang di dalam Al-Quran itu pembahasan itu tentang Yahudi. Memang disebutkan tentang Yahudi. Ash'ad itu dia tanahnya diambil oleh sekelompok Yahudi atau diambil oleh pemuda Yahudi. Ketika diambil oleh pemuda Yahudi, dia datang kepada Nabi. Qaddama amruhu ila Nabi. Dikatakan sampai sama Nabi, Nabi, tanahku diambil oleh orang Yahudi. Kata Nabi, halaka bayinatun, apakah kamu punya bukti? Halaka syahid, apakah kamu punya orang yang menyaksikan itu? Kata Ash'ad, tidak ada. Terus kemudian Nabi memanggil pemuda Yahudi tadi. Apa kata Nabi kepada pemuda Yahudi? Apakah kamu mengambil tanahnya Ash'ad? Dia jawab tidak. Nah, kemudian bagaimana? Tidak ada. Kata Nabi kepada orang Yahudi tadi, bersumpahlah. Bersumpahlah engkau. Kenapa dia harus bersumpah? Karena tidak ada bukti di antara keduanya. Tidak ada syahid, tidak ada saksi di situ. Maka mau tidak mau disumpah. Apa kata Ash'ad? Kalau seandainya dia bersumpah, lenyaplah harta saya. Tanah-tanah saya lenyap. Terus bagaimana dengan saya, katanya? Maka turunlah surat Ali Imran ayat 77. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila. Kenapa dibuat di situ? Ahdillahi, kemudian ada kalimat aimanihim, ada sumpah di situ. Kemudian ada kalimat yang paling unik, tsamanan qalilah. Karena tsamanan qalilah ini harga murah. Orang yang menjual agama Allah dengan harga yang murah. Uniknya, orang-orang seperti ini dinisbatkan dengan kelompok-kelompok munafik. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana dusta itu adalah bagian daripada sifat kaum orang-orang munafik. Ayatul munafik salasa. Idza haddatsa kadzaba, jelas nomor 1. Kalau dia berbicara, bohong. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, dalam satu riwayat dikatakan ada 4 bahkan ayat munafik itu. Yang terakhir disebut dengan fajar. Nah, ini yang paling unik. Maka cerita yang tadi itu diangkat. Karena tidak ada persaksian di situ. Tidak ada persaksian yang jelas. Bahkan ditakutkan akan muncul di antara keduanya membawa saksi palsu. Bisa dari Yahudi tadi membawa saksi palsu. Maupun dari Ash'ad. Bisa lagi jadi Ash'ad. Harun ar-Rasyid misalkan, pada masa Harun ar-Rasyid. Ada kejadian tentang tentaranya Harun ar-Rasyid. Yang kemudian datang tentara itu kepada Harun ar-Rasyid untuk menjelaskan tentang keadaan tentaranya. Mereka akan dibunuh, akan diini. Kemudian Harun ar-Rasyid bertanya, apakah kamu punya saksi? Tidak. Tidak ada. Harun ar-Rasyid takut. Ketika itu dia sebagai seorang khalifah. Yang ditakutkan oleh Harun ar-Rasyid adalah ketika itu munculnya persaksian-persaksian palsu. Itu yang ditakutkan. Ustaz, kenapa ditakutkan munculnya persaksian palsu? Kalau tadi Ash'ad bilang, kalau adanya persaksian palsu dari Yahudi tadi bisa melenyapkan harta-hartanya. Dalam kondisi yang lain, dalam kondisi yang lebih luas, apa efek dari persaksian palsu ini, Ustaz? Nah, ini dia yang kita ingin, kita harus berlaku jujur ya. Mau tidak mau kita harus jujur. Persaksian palsu itu adalah bagian dari perkataan dusta. Kalaulah seorang tadi berdusta, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Seperti hadis Nabi dikatakan, innal kadhiba, sesungguhnya bohong itu, nanti di akhirnya itu, karena keseringan dia berbohong, yuktaba indallahi kadzab. Akan ditulis di sisi Allah, kalau dia sering-sering berbohong, ditulis di hadapan Allah sebagai seorang pembohong. Bahkan ancamannya, lizama azaban alima. Azab yang sangat pedih dan lizama, terus begitu. Nah, ini yang kemudian yang harus kita sadari sebagai seorang muslim. Yang pertama efeknya adalah, misalkan bagi sosial saja. Atau bagi dirinya pribadi terlebih dahulu. Bagi dirinya pribadi adalah, otomatis dia tidak akan disenangi oleh orang. Karena dia
melakukan syahadatuz zur. Oke, ini bagi dirinya pribadi. Yang kedua, dia akan dibenci oleh orang. Yang paling parah lagi, yang parahnya itu adalah tidak ada di syirik kepada Allah. Kalau syirik kepada Allah, dosa buat diri pribadi. Tetapi kalau syahadatuz zur, efeknya lagi dia merugikan orang lain. Nah, di sini, misal persaksian di hakim misalkan. Kalau seandainya saksi yang tadi kemudian misal tentang anak misalkan, atau tentang saya bilang begini, saya sampaikan kepada ibu bahwa si B layak mendapat zakat karena dia miskin. Saya menyaksikan bahwa saya bersaksi bahwa si B memang miskin. Padahal si B belum tentu miskin, bahkan tidak miskin. Maka persaksian ini merugikan siapa? Tidak hanya merugikan si B, tidak hanya merugikan dirinya, tapi merugikan orang yang harusnya mendapatkan haknya. Kalau yang harus mendapatkan haknya adalah orang miskin, justru orang miskin tadi terzolimi. Karena adanya kesaksian palsu tadi. Bahkan walaupun kita tidak dalam kondisi tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan itu salah, kita juga mendapatkan. Nah, makanya kita harus fakir qabla an ta'zim. Berfikirlah sebelum kita melakukan, karena efeknya besar bagi orang lain. Kalau hanya sekedar dosa saja, maka gini, dosa itu ada 5 tingkatan paling tidak. Itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada khata'. Khata' dia berdosa dia, tapi tidak ada dia salah tapi tidak ada dosa. Misal, orang terbangun telat sholat subuh. Kira-kira salah nggak dia? Salah. Tapi ada dosa nggak dia? Kalau dia baru terbangun sudah dihidupkan, tidak ada dosa. Rufi'al qalam an salasin kan? Salah satunya orang yang tertidur. Dia tidak dapat dosa tapi salah karena tidak tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zanbun. Dalam surat Ghafir dikatakan, ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Dia berbuat dosa, kemudian Allah ampunkan, bertobat. Contohnya apa? Melalaikan sholat. Ya jelas dosa, kan begitu. Jelas tidak mungkin kita benarkan. Yang kedua adalah zunub. Zunubun artinya adalah zunubun, banyak dosanya. Contoh, dia sudah tidak sholat atau lalai sholatnya, dia ajak orang lain untuk tidak sholat. Mengajak. Ayolah, tidak usah sholat lah kita, nanti aja sholatnya, kan gitu. Ini lucu. Dia berdosa, tapi dia ajak orang lain berdosa. Jatuhnya zunub. Ada sifat rahmatnya, sifatnya Allah, sifat ampunan Allah itu disebut dengan Ghaffar. Dalam surat An-Nuh ayat 10 kalau tidak salah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sudah disebutkan. Orang yang punya banyak dosa, dosa zunub karena jamak dzanbun kan? Zunub, maka dosanya diampunkan asalkan dia bertobat. Yang keempat itu, ini dia yang paling yang cukup berat, dzunubun ma'az-zulmi. Yang pertama tadi, dia zalim, dia sudah dosa, kemudian dia tidak sholat, dia ajak orang lain tidak sholat, kemudian dia mengolok-olok, misal contoh, udah tidak usah sholat lah, imamnya itu, dia mulai mencela orang lain, menzalimi orang lain. Kita menzalimi orang lain itu sudah tercela. Kita melakukan mengejek-ngejek orang yang memang tidak ada salahnya terhadap kita, itu sudah zalim. Apa kategori yang keempat ini, Ustaz? Dzunubun ma'az-zulmi. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fih. Di situ kan disebut azlam, bahkan menzalimi. Dia berdosa kemudian dia menzalimi. Ada sifatnya Allah yang diturunkan, itu disebut dengan Ghafur. Nah, yang terakhir dari dosa kita itu adalah disebut dengan israf. Karena sudah banyak dosanya, membunuh orang seperti cerita dalam hadis 99 dia ceritakan. Dia bunuh. Itu sudah israf saking banyaknya dosanya. Tapi Allah panggil dengan kalimat ibadallah. Dalam surat Az-Zumar, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah. La taqnatu min rahmatillah. Dalam satu ayat dikatakan la taqnatu min rauhillah. Kalimat untuk orang yang datang dengan dosa yang begitu banyak, Allah turunkan sifat pemurahnya yang disebut dengan sifat rahmat tadi. Nah, jadi orang yang bersaksi palsu ini zalim. Kita coba uraikan pada realita kita saat ini. Mulut orang sangat mudah saat ini bersaksi, padahal belum tentu kebenaran. Bersumpah bahkan, wallahi, padahal dia tidak tahu itu adalah aiman.
yaminuz zur atau syahadatuz zur, sumpah palsunya, persaksian palsunya. Yang dampaknya adalah tidak hanya di akhir, tapi dampaknya pada yang lain. Seperti contoh yang tadi, andai kata yang tadi orang yang berhak mendapatkan itu adalah orang yang miskin, betul-betul miskin. Tetapi diambil oleh orang yang menipu, apa yang terjadi? Orang yang tersebut terzalimi. Kalau sudah haknya sudah diambil, maka pengambilan paksa itu bahasanya, diambil secara paksa haknya. Nah, apalagi sekarang kondisi-kondisi realita kita saat ini sangat memungkinkan orang berkata demikian. Bahkan Nabi mengatakan itu sudah tanda akhir zaman. Disebut dengan syahadatuz zur tadi. Kalau sekarang kan begitu mudahnya, bener nggak sih kamu kayak gini? Wallahi saya tidak seperti itu. Ustadz, tidak boleh semudah itu Ustadz ya. Apakah kita membawa-bawa nama Allah untuk meyakinkan seseorang dengan ucapan yang kita sampaikan? Seperti apa nih Ustadz? Iya betul. Jadi sekarang itu mungkin rasa takut kita kepada Allah sudah berkurang. Nih ini akibat. Kalau sudah rasa takut kita kurang terhadap Allah, apapun bisa kita lakukan, termasuk bersumpah palsu. Bahkan seakan-akan kita tidak mau lagi mencari kebenaran itu, tapi kita dengan berani dan gagah mengatakan bahwa itu benar. Nah, padahal belum tentu. Kasus-kasus yang terjadi saat ini misalkan di kalangan masyarakat, bahkan di sekeliling kita, itu banyak yang melakukan hal demikian. Bersumpah, contoh BLT, dia rela mengatakan bahwa dirinya dalam kesusahan, padahal di situ mungkin dia kasih bayina apa, dia kasih bukti misalkan, entah itu surat miskin. Wallah alam, kita tidak tahu apakah surat miskin itu betul miskinnya atau tidak, atau ada pemalsuan. Karena sudah tidak bisa kita lihat saat ini, agak sulit kita untuk melihat kebenaran itu. Ahalla harama wa harrama halala. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahkan termasuk salah satunya adalah mengambil hak itu tadi. Nah, itu termasuk salah satu bentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Semoga kita terjauh dari hal-hal Amin, seperti itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang masih ingin saya tanyakan kepada Antum Ustadz, namun sebelumnya kami juga ingin mengundang pemirsa kita untuk dapat bergabung bersama kita di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda terkait tema kita kali ini. Dan juga sepertinya kita akan mempersilakan untuk Ustadz dan sari tilawah kita, ada yang ingin ditanyakan mungkin kepada Ustadz kita. Tafadhol. Iya, ini masih terkait dengan tema kita ya Ustadz ya, bersama Ustadz Muhammad Ridwan. Tema kita kali ini menjaga diri dari persaksian palsu. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik Ustadz, mengenai tema kita pada hari ini itu menjaga diri dari persaksian palsu. Seperti yang udah dipaparkan dan telah Ustadz sampaikan bahwa efek dari persaksian palsu ini sangatlah begitu merugikan banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri, tapi dapat merugikan orang lain. Namun apakah ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu apakah diperbolehkan begitu kita memberikan sebuah persaksian palsu untuk menyelamatkan nyawa seseorang misalnya begitu Ustaz, atau ada suatu kejadian yang mana kita melihat begitu kan, yang mana ada gerombolan orang penjahat barangkali mau mengejar si korban untuk menyelamatkan nyawa si korban, apakah kita harus tetap jujur? Kalau kita jujur otomatis kalau kita berpikir maka nyawa sang korban ini akan terancam. Nah, apakah menurut pandang Ustaz bagaimana mengenai hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dinda. Ini kalau misalnya masyarakat sekarang mungkin bilang ini bohong-bohong putih nih Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Ini benar ada, bagaimana nih pandangannya dalam Islam? Baik, ketika Nabi duduk bersandar di pohon korma, lari, ada seseorang lari dari kaum Yahudi, lari kemudian melintasi Nabi. Nabi waktu itu posisinya lagi duduk. Dan ada yang mengejar pemuda Yahudi ini. Lari Nabi, pemuda Quraisy, lari pemuda Quraisy ini. Kemudian datang segerombolan orang bertanya. Dia tidak tahu kalau ini Nabi. Mereka tanya, "Hei, apakah engkau melihat laki-laki yang lari di sekitar sini?" Seketika Nabi berdiri, tidak duduk ya, Nabi berdiri. Kata Nabi, di saat ini saya tidak melihat ada yang lari. Tidak ada yang melihat saya tidak melihat ada yang lewat di sini. Maksud Nabi, ketika Nabi duduk, kemudian Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, di saat Nabi berdiri, Nabi tak melihat orang yang lewat. Ya karena memang Nabi ketika itu berada di hadapan para tentara, tidak lagi di hadapan orang yang lari tadi. Padahal orang yang lari tadi itu ada di
ketika Nabi duduk. Nah, pertanyaannya adalah apakah di situ Nabi bohong? Satu, tidak. Karena tidak ada di situ Nabi bohong. Yang kedua, apakah itu boleh dilakukan? Itu boleh, bahkan Nabi melakukan. Nah, yang ketiga, apa masalahnya? Masalahnya adalah jika ada orang yang kemudian memanfaatkan momen ini untuk membenarkan sebuah pembohongan. Itu yang tidak boleh. Nah, karena melakukan hal demikian, orang mencoba untuk mencari kebenaran, mencari celah di balik itu. Nah, boleh saja, tapi kita harus paham, harus kita cari tahu dulu apakah betul yang kita lakukan ini untuk menyelamatkan orang itu. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita masuk terjerat dalam jurang itu. Bisa jadi kita ditipu oleh orang, kan kita terjerat dalam tipu daya tersebut. Nah, ini yang kita hindari. Tapi apakah boleh kita hal demikian? Kalau kita merujuk kepada tadi, boleh saja. Tidak ada masalah. Yang penting yang kita lakukan di situ adalah menyelamati. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau memang itu menjadi maslahatnya bagi orang yang tadi yang kita tahu, kita kenal orangnya dan kita paham kondisinya, maka kita menjadi seorang penolong, itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah la darar wala dirar. Misal kita bersaksi untuk orang lain yang kita tahu orang ini memang dia bersalah, tapi kita menjadi saksi untuk membenarkan dia, sementara orang lain itu dizalimi, maka bahasanya darar, la darar wala dirar. Dalam kaidah usul dikatakan la darar wala dirar. Apa tidak boleh? Tidak boleh memunculkan bahaya untuk menimbulkan bahaya. Nah, ini yang kita takutkan. Yang kita harus hindari adalah karena persaksian palsu itu ancaman tidak hanya sekedar di dunia, melainkan juga di akhirat. Ini yang kita takutkan. Wallahu a'lam. Bagaimana Dinda? Apakah ini menjawab pertanyaan dari Dinda? Alhamdulillah menjawab sekali. Jadi, namun dalam kondisi seperti yang Dinda sampaikan tadi, berarti kita harus berpikir cepat ya Ustadz ya. Dalam waktu singkat kita bisa harus berpikir lebih bijak. Apakah ini benar-benar yang terbaik yang kita lakukan ketika kita melakukan perbohongan tersebut ya? Dari Ustadz Fajri ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita persilakan. Mau tanyakan sekarang atau silakan Ustadz? Terima kasih banyak saya aturkan kepada moderator dan juga kepada Ustadz setelah menyampaikan pemaparan materi yang begitu dahsyat. Yang saya tanyakan Ustadz, sanksi ataupun akibat daripada persaksian palsu ini melalui dalil ya, Al-Quran ataupun hadis Rasulullah, terlebih di akhirat, apa Ustaz? Ancamannya lah yang disampaikan Allah ataupun Rasulullah bagi orang yang melakukan persaksian palsu ini. Terima kasih Ustaz. Dikatakan oleh hadis Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, disebutkan 3 di situ, dan salah satunya adalah syahadatuz zur, atau ditambah dengan qaulaz zur. Tapi dalam satu riwayat lagi dikatakan ada namanya qaulaz zur dari Anas bin Malik. Ayat kemudian dilanjutkan yujabu alaihi nar. Maksudnya kalau dia tetap melakukan demikian persaksian palsu tersebut, maka wajib yujabullahu alaihi lahun nar, masuk ke dalam api neraka. Nerakanya neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena satu, sifatnya adalah sifat pendusta. Sifatnya pendusta adalah sifatnya orang-orang munafik. Bahkan Allah katakan wa yaquluna 'alallahil kadzib. Bersumpah otomatis menjadi saksi, dia sudah bersumpah terlebih dahulu. Sumpah pertama kepada Allah. Dia bersumpah yang lain, berhadap kepada Allah. Maka dikatakan wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui kebenaran itu. Maka disebutkan di situ adalah nar, yujabul lahun nar. Kemudian dalam sisi lain disebutkan azabun alim. Azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih ini menurut kita ambil misalkan dalam tafsir Al-Munir, ulama kontemporer Wahbah Zuhaili, dia mengatakan azabun alim itu tidak bisa dibayangkan saking pedihnya. Kalau mau coba ya silakan, mungkin ada api, kita bakar dulu tangan, misalkan kita bakar dulu tangan, gimana rasanya? Mungkin lebih parah daripada itu, lipatnya lebih. Karena azabun alim tadi, bahasa azabun alim itu sudah menjadi sebuah penekanan, azab yang begitu sangat pedihnya. Ditambah dengan hadis tadi yujabul lahun nar. Yujabullahu lahun nar maksudnya dimasukkan ke dalam neraka. Satu sifatnya itu. Yang kedua, mereka ini sifatnya orang munafik ini itu selalu bergandeng dengan, kita coba lihat ya dalam Al-Qur'an, yastaruna bi ayati tsamanan qalila. Selalu digandeng dengan itu. Orang-orang yang menjual agama Allah. Karena memang syahadatuz zur itu
Kalau dalam bahasa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau dalam kitabnya Bulughul Maram tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata itu adalah namanya tahsinus syai'. Lucu, tahsinus syai' itu apa? Memperbaiki sesuatu, yang sesuatu itu belum tentu baik. Karena sifatnya khabar. Al-khabar yahtamilul kitab was-sidq. Yang namanya kabar itu, persaksian itu belum tentu mengandung benar atau salah, tergantung kepada dirinya yang bersaksi. Kan yang tahu cuma bersaksi sama yang di atas. Kan begitu. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga diri kita dari persaksian palsu tersebut. Karena memang begini, di akhir zaman itu, kata Nabi akan muncul tajidunan nas. Dalam satu hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tajidunan nasa ma'adin. Di akhir zaman nanti Anda akan mendapatkan manusia bermuka dua. Ma'adin itu seperti gini, ma'adin itu logam. Logam kan memiliki dua sisi. Fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Ketika mereka masuk di jahiliyah menjadi orang besar dan terpilih ketika mereka masuk Islam juga begitu. Karena mereka punya lobby yang kuat. Fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Mereka juga akan seperti itu. Idza faquhu, kalau mereka menjadi orang pintar. Wa tajiduna min khairin nas. Nah, ini kata Nabi. Engkau akan mendapatkan manusia yang baik. Dulunya akrahuhum idza waqa'u qabla an yaqa. Maksudnya akrahuhum itu maksudnya adalah orang yang baik itu dulu sebelum masuk Islam mereka benci terhadap Islam. Tapi setelah masuk Islam mereka menjadi taat kepada Allah, patuh. Nah, ini min khairin nas. Di situ kemudian dilanjutkan dalam hadis tadi, wa tajiduna min syirarin nas. Engkau akan mendapatkan seburuk-buruknya manusia, syirar. Bahasa di situ bukan syar tapi syirar. Banyak manusia yang jahat di situ. Manusia yang tidak punya kebaikan di situ. Siapa mereka? Dikatakan oleh hadis tadi, dzal wajhain. Dzal wajhain itu bermuka dua. Kadang dia ketemu dengan ini, dia seperti itu mukanya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Dia juga melakukan hal demikian. Ketika dia bertemu dengan kelompok ini, dia bilang, kami beriman kepada. Ini salah satu ciri daripada kaum munafik. Kaum munafik. Ya Allah, ya Rabbi, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita takutkan adalah ketika kita menjadi manusia bermuka dua. Iya. Karena kata Nabi ini sudah terjadi. Ini bagian dari ciri-ciri akhir zaman. Ciri-ciri daripada akhir zaman. Kalau anekdotnya seperti ini, aduh muka dua jangan deh, muka satu aja skincare-nya udah mahal, apalagi muka dua, Ustaz. Bisa jadi demikian. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini semoga menjawab juga pertanyaan dari Ustaz Fajri tadi, Ustaz. Nah, tapi kalau misalnya ancamannya itu sudah jelas begitu ya, Ustaz ya, mereka yang melakukan persaksian palsu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Saking pedihnya memang tidak bisa begitu susah untuk dideskripsikan. Namun Ustaz, ada kondisi-kondisi ketika akhirnya kita harus menjadi seorang saksi. Kita akan memberikan kesaksian, baik itu di pengadilan ataupun nanti kita akan disumpah untuk amanah tertentu, jabatan tertentu. Apa yang harus kita persiapkan sebelum melakukan persaksian tersebut? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Karena yang paling penting itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dalam ilmu sufi, orang yang bisa berbuat baik, berakhlak mulia hanya orang yang takut kepada Allah. Wallahu alam. Maaf kalau memang itu kan banyak orang yang disumpah jabatan, naik dia lupa dengan sumpahnya. Apa yang terjadi? Di situ ada dua. Yang pertama memang dia lupa beneran, yang kedua mempermainkan sumpah. Kalau dia mempermainkan sumpah dia terhadap Allah, misalkan disumpah dengan sumpah Al-Quran dan lain sebagainya, di hadapan Allah dia bersumpah, berarti kemudian dia melanggar sumpahnya, disebut dengan ingkarul yamin atau ingkarul aiman, dia mengingkari sumpahnya, maka dia akan mendapatkan satu azab dari Allah. Jelas. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang pertama. Sosialnya adalah orang tak percaya lagi sama dia. Besok pilih saya, nomor sekian, janji ini A, B, C, D, diberikan janjinya. Bahkan dia setelah disumpah, dilantik, hilang semuanya. Bahkan ada yang meminta, kondisi sosial masyarakat, ketika sudah bersumpah, dia janjikan A, B, C, D terhadap masyarakat, ketika ternyata dia naik,
bahkan tidak dipenuhi. Nah, ini yang harus. Jadi memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, memang orang-orang seperti ini di akhir zaman banyak munculnya, yuhadditsunakum wa yukadzibun. Maaf, dalam satu hadis tentang sinfani min ahlin nar lam arahuma. Satu hadis mengatakan akan muncul dua golongan. Sinfani min ahlin nar. Mereka penghuni neraka. Salah satu di antaranya rijalun ma'hum siyat yadribuna bihan nas. Seorang pemimpin, seorang penguasa yang diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan digunakan untuk menyakiti rakyatnya. Di dalam itu masuk dalam sifat-sifat kemunafikan. Nah, begitu dalam hadis lain dikatakan yuhadditsunahum wa yukadzibun. Dia membicarakan apa terhadap masyarakat tersebut, kemudian dia dustakan. Nah, ini yang kemudian kita tidak menyindir siapapun, tapi memang itu kondisi yang kita rasakan. Mulai dari tingkat apapun, naik jabatan, kecil, besar, semua jabatan. Karena satu, yang pertama begini, yang perlu kita pahami bahwa orang yang bersumpah itu mesti ada beberapa faktor. Satu, karena tekanan. Yang kedua, memang cinta terhadap dunia. Kalau dia sudah cinta terhadap dunia, semua yang azab Allah itu tidak main. Betul yang dikatakan Allah, inna auladakum wa azwajakum wa amwalakum fitnah. Anakmu, istrimu, hartamu itu memang fitnah. Karena cinta terhadap dunia juga fitnah. Maka itu yang menjadi beban dalam dirinya, cinta terhadap dunia, kemudian dia tinggalkan perkara takut kepada Allah. Khasyah. Maka tidak lagi Allah dekat. Orang yang tidak takut dengan Allah, tidak ada muraqabah dalam dirinya. Kalau derajat kita sampai kepada ihsan, anta abudullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, misalkan. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tak yakin melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Konsepnya cuma satu, muraqabah. Bahkan ini dalam kitab Al-Wafi, hadis yang kedua dari Syarhi Arba'in Al-Ahadis, kitab Arba'in Nawawi, itu dijelaskan. Kata Dr. Mustafa Dibbuga itu, orang yang memang sudah tidak takut kepada Allah, tidak ada lagi muraqabah pada dirinya. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Ya karena Allah tidak mau mengawasi orang seperti ini. Ngapain? Orang dia saja tidak takut sama saya. Maka kalau dia sudah tidak takut kepada Allah, maka tidak ada lagi yang ditakuti. Kecuali orang yang memang memberikan kekuasaan kepada dirinya. Nah, ini dia. Ustaz, kalau misalnya pelajaran agama itu memang selalu diingat-ingatkan, kemudian selalu ditanamkan dalam hati untuk melakukan yang terbaik, sepertinya memang terlihat mudah. Namun dalam kondisi seperti ini, Ustaz, bantu kita mencoba menyelesaikannya. Kita antum menyampaikan tadi, kenapa orang bersaksi palsu? Ada beberapa hal, termasuk diantaranya adalah di bawah tekanan. Bagaimana caranya agar kita bisa ketika diminta untuk bersaksi palsu di bawah tekanan, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa persaksian palsu ini adalah salah? Walaupun kita di bawah tekanan, ada ancaman-ancaman ketika kita melakukan persaksian yang benar. Bagaimana kita meyakinkan diri kita kalau persaksian yang palsu ini merugikan diri kita di dunia dan akhirat? Bagaimana, Pak? Baik. Dalam satu hadis Nabi dikatakan tentang wayabi'a aqwamu dinahum. Nah, ini dia. Mereka menjual agama Allah. Dalam ayat tadi dikatakan, ayat sebelumnya, yashtaruna bi ayati tsamanan qalila, atau yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila. Tsamanan qalila. Artinya gini, kalau orang tadi takut terhadap Allah, maka dia akan berani menjatuhkan kehormatan dia di hadapan manusia. Dalam arti kata, sekalipun itu tekanan, dia pasti berani meninggalkan tekanan tersebut. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nurani. Kalau sudah tidak sesuai dengan nurani, semestinya harusnya ditinggalkan. Oh, nanti akan dicopot jabatan. Masuk dalam kategori selanjutnya. Yabi'u aqwamu dinahum bi'irdid dunya. Hanya untuk mengharapkan jabatan dunia, kenikmatan dunia, takut hilang hartanya, rela mempertaruhkan kehormatannya di hadapan orang yang menekannya. Bahkan di hadapan manusia yang memperhatikan. Berarti tandanya apa di situ? Sudah tidak ada lagi manusia. Karena di situ sudah tidak ada lagi konsep muraqabah atau kehati-hatian atau merasa diawasi oleh Allah. Karena dia sudah tidak takut dengan Allah. Betul yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i itu. Dia mengatakan bahwa kalau manusia sudah terlalu cinta terhadap dunia, tidak ada lagi Allah. Yang ada hanyalah dunia. Maka
Kata Ali bin Abi Thalib itu juga mengatakan dalam kitab Al-Hikam Ali bin Abi Thalib itu, dunia itu yaghurruk. Memang dunia itu akan menipu. Jadi hati-hati, fahdharu nafsaka anid dunya. Harus hati-hati dengan dunia itu. Umar bin Khattab itu sampai menangis. Apa kata Umar bin Khattab? Kalaulah seandainya aku disuruh dimatikan oleh Allah, ketika aku tahu akan bahaya dunia, maka aku akan memilih dimatikan oleh Allah. Karena apa? Karena takut akan terjerumus dalam dunia tersebut. Karena apa? Ketika terjerumus dalam dunia itu, maka semuanya jelek. Tidak ada lagi yang kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh seorang ulama dari Kalimantan. Saya lupa namanya. Ulama tersebut didatangi oleh muridnya, bertanya, apa pendapat kiai tentang dunia? Kiainya bilang, dunia itu buruk dan busuk. Maaf, ini bahasa, saya menyampaikan. Buruk dan busuk. Seperti apa? Busuknya itu seperti engkau tinggal di pinggiran, ya mungkin di sekitar tempat sampah. Kan kita mencium bau-baunya. Yang menjadi masalah apa? Bagaimana kita kok bisa bertahan hidup di situ? Karena kita membiasakan diri tinggal di situ. Kita tidak pengen pindah, ya kan? Kita tidak mau pindah, tapi kita mencoba memaksa mencium, ya tidak apa-apa. Akhirnya apa? Terbiasa dengan itu. Kata kiai tersebut, karena kita sudah terbiasa dengan bau busuknya dunia ini, maka kita tidak merasakan busuknya. Gitu. Nah, ini yang kita harus hindari. Maka penting kita untuk memetik pernyataan ulama atau kiai tersebut bahwa memang betul apa yang disampaikan, bahwa memang dunia ini penuh dengan fitnah. Sudah apalagi kita, apakah betul atau tidak kita berada di akhir zaman, tapi melihat dari kenyataan saat ini, kita melihat semakin dekat kita dengan akhir zaman. Dalam satu riwayat dikatakan kalau ketemu dengan perkara-perkara demikian, berarti tandanya kiamat sudah dekat. Begitu, bukan film ya, bukan judul film, kan ada judul film kiamat sudah dekat. Begitu. Baik, jadinya memang Ustadz, tingkat adaptasi manusia ini begitu tinggi, namun untuk hal-hal yang bersifat keburukan sebaiknya tingkat adaptasi tersebut harus kita rubah, justru harus lebih adaptasi kepada hal-hal yang baik, begitu ya Ustadz ya. Betul. Ustadz, kalau tadi mungkin persaksian palsu ini kita lebih melihat pada kondisi-kondisi yang besar, katakanlah pengadilan gitu, ketika diminta untuk menjadi saksi suatu kasus, kemudian ketika pengambilan sumpah jabatan dan lain sebagainya. Ini kan kita melihatnya dalam konsep yang besar. Persaksian palsu yang mungkin hadir dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa Ustadz? Yang mesti kita memang harus waspadai ini. Kalau kata guru kita itu, saya kemarin melihat, belum berapa lama ini melihat ceramah guru kita Ustadz Abdul Somad itu, ada 3 perkara paling tidak ya. Sumpah itu sering terjadi gitu. Yang pertama sumpah nikah. Sumpah nikah. Ya. Mungkin adinda kita yang belum menikah, dengar. maka betul yang laki-laki ataupun perempuan mesti disumpah kan. Nah, harus pegang sumpah itu, merujuk kepada sumpah itu. Jangan mudah betul untuk terkadang memang dilupakan karena ketika nikah itu saja sumpahnya dibaca, setelah itu tidak ada lagi baca kan. Sudah melihat yang lain dan lain sebagainya, lupa terhadap sumpahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin sekali, kata beliau, ini sebagai guyonan, yang masuk neraka itu adalah para pengacara yang melakukan mencari persaksian palsu, membenarkan kesalahan. Nah, ini yang ditakutkan memang. Itu yang ketiga, jual beli. Jual beli. Dalam transaksi jual beli ini memang kita banyak sekali mendapatkan hal-hal demikian. Apalagi sekarang jual beli kita online begitu ya. Nah, ini yang memang ditakutkan oleh para ulama-ulama itu, sebenarnya bagaimana kita menghindari perkara-perkara seperti ini. Contoh, kita mau beli buku. Originalkah buku ini? Ori, misal. Tapi kita lihat kan otomatis kita mau lihat komentar orang tentang toko tersebut. Maka dilihat situ. Banyak orang melakukan penipuan. Wah, bagus, bagus, bagus. Ternyata setelah sampai barangnya, jelek. Persaksian palsu semua di situ. Bintang 5, bahkan mau dibuat bintang 10 atau apa enggak tahu kita kan. Tapi itu yang terjadi. Ini yang sering. Maka kita mengimbau kepada masyarakat misalkan, kita harus bijak dalam memperhatikan hal demi. Paling tidak 3 perkara ini sering terjadi. Ya, ini ada dalam lingkup kita sehari-hari ya Ustaz ya, terutama dalam nikah yang merupakan ibadah seumur hidup. Betul. Mungkin adinda-dinda telinganya langsung tinggi ya dalam mengenai tema ini. Ustaz, sumpah sudah dilakukan. Sekarang ketika kita sudah bersaksi palsu, kita insaf, kita tobat. Apa cara kita untuk tobat ketika sudah melakukan hal tersebut?
kembali ke pada pernyataan kita di awal, kalau itu qaulaz zur dalam arti kata berkata dusta, kita bisa beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tetapi kalau pernyataan itu sampai kepada zalim, menzalimi orang lain, atau zulmun li ghair, zalim kita terhadap orang lain, bahkan syahadatuz zur tadi, atau persaksian palsu tadi, yang merugikan orang lain, yang menzalimi orang lain, selagi orang itu masih hidup, kita harus datang ke mereka. Kita sampaikan kebenaran, maaf. Minta maaf ke dia, perbaiki hubungan, perbaiki nama dia. Ini yang paling penting. Memang berat ya, karena seringan mulut kita mengucap, seberat itulah yang akan kita rasakan. Mulut kita ringan mengatakan, mungkin tekanan yang berat. Tetapi karena perbuatan kita harus melakukan hal demikian. Karena apa? Urusan manusia dengan manusia, bukan dengan Allah. Selesaikan urusanmu dengan manusia, baru urusanmu dengan Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak mungkin hablum minallah itu bisa terukur kalau tidak hablum minan nasnya ada. Maka hablum minan nas juga harus baik. Maka kalau kita punya kesalahan terhadap manusia, maka perbaiki kesalahan terhadap manusia. Perbaiki hubungan dia. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Nah, sejauh dan semampu dia berbuat. Kalau memang sudah tidak lagi mampu berbuat, maka bertobatlah kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti banyak yang harus kita bicarakan, Ustaz, namun sudah hampir di penghujung acara. Kami mohon Ustaz kesimpulannya untuk tema kita kali ini. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Qaulaz zur adalah perkataan dusta yang harus kita hindari. Karena efeknya ada dua. Pertama dunia dan akhirat. Bagian daripada qaulaz zur ada yang disebut dengan syahadat zur. Atau yang disebut dengan persaksian palsu. Persaksian palsu, qaulaz zur, perkataan dusta adalah bagian dari perbuatan kaum munafik. Kaum munafik, bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innahum lakadzibun wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya mereka itu memang betul-betul adalah kaum munafik. Artinya adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanda orang munafik itu adalah kizab, dusta, itu memberikan efek yang besar tidak hanya pada dirinya, tidak hanya pada lingkungannya, bahkan terhadap orang lain, bahkan terhadap agamanya. Karena apa? Karena rela mereka menjualkan agama mereka sendiri. Maka fahdharuhu fajtanibur rijsa minal autan wa qaulaz zur. Maka lebih baik kita menghindari. Mengapa demikian? Agar kita tidak terjerumus dalam, pertama, ghadabullah, tidak terjerumus dalam ancaman Allah atau marahnya Allah. Yang kedua, yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah, ghufran Allah, ampunan Allah, ridallah, bukan lagi yang lain. Yang selanjutnya adalah kita harus menghindari sifat-sifat ini atau sifat-sifat yang ada di dalam dirinya kaum munafik tadi, agar kita tidak masuk dalam kelompok munafik. Mengapa demikian? Karena kelompok munafik ini lebih berbahaya daripada kelompok-kelompok yang lain. Mengapa demikian? Kalau hanya sekedar musyrik saja kita paham akan kesyirikan. Kalau kafir dia, kita paham akan kekafiran. Tetapi kalau munafik, itu mereka yang memiliki zal wajhain. Demikian. Itu dia. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang antum sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Ustaz Muhammad Ridwan ME sudah hadir di sini bersama kita menyampaikan tema yang sangat penting bagi kehidupan beragama kita, dan tentunya kepada kori kita Ustaz Muhammad Fajri Ihsan SPD MPD dan sari tilawah kita Dinda Fakhria, dan Anda juga pemirsa yang sudah bergabung dalam program Lentera Hati dari awal sampai akhir. Dan akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Fajri.